Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Prayoga dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menyampaikan makalah yang berjudul tentang teori produksi dalam perspektif Islam. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang teori produksi. Pada dasarnya, produksi adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat atau lebih dari bentuk semula. Dalam memproduksi, membutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana untuk melakukan proses produksi. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi, maka kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam satu periode tertentu. Sedangkan produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahnya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Dalam ekonomi Islam, produksi bertujuan untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat secara seimbang. Manfaat produksi dalam ekonomi Islam yaitu tidak mengansur unsur mudarat bagi orang lain dan melakukan ekonomi yang dimiliki manfaat di dunia dan akhirat. Produksi yang diharamkan dalam Islam apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsipnya antara lain keadilan dan kesamaan dalam produksi Islam. Yang kedua yaitu memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Yang ketiga, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Adapun tujuan produksi dalam perspektif fikih ekonomi adalah yang pertama, merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin berarti berproduksi bukan sekedar berproduksi rutin atau asal produksi, melainkan harus betul-betul memperhatikan realisasi keuntungan. Yang kedua yaitu merealisasikan kecukupan individu dalam keluarga. Seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. Yang ketiga yaitu tidak mengandalkan orang lain. Islam tidak membenarkan atau tidak membolehkan seseorang yang mampu bekerja untuk mengandalkan tenaganya kepada orang lain dengan meminta-minta dan menyerukan kaum muslim untuk bersandar kepada diri mereka sendiri. Yang keempat yaitu melindungi harta dan mengembangkannya. Harta memiliki peran besar dalam Islam, sebab dengan harta, dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa harta, seorang bisa saja tidak istiqomah dalam agamanya, serta tidak tenang dalam kehidupannya. Yang kelima yaitu mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan bagi manusia di dunia ini banyak sumber ekonomi. Namun, pada umumnya untuk dapat dimanfaatkan harus dilakukan eksplorasi dalam bentuk kegiatan produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang keenam yaitu pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi. Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Bangsa yang memproduksi kebutuhannya adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan. Yang ketujuh yaitu takrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang produsen muslim akan meraih pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan aktivitas produksinya, baik tujuan untuk memperoleh keuntungan, merealisasikan kemapanan, melindungi harta dan mengembangkannya, atau tujuan lain selama ia menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai pertolongan dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa pandemi saat ini,
tentunya sangat sulit sekali untuk melakukan proses produksi, dari mulai untuk mendapat bahan dasar, mulai melakukan proses produksi, hingga hasil yang didapat dari proses produksi. Seperti yang telah diliput dalam kontan.co.id Jakarta, pemerintah mencari upaya untuk mengatasi melonjaknya limbah medis akibat pandemi virus COVID-19. Limbah medis tersebut dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun. Oleh karena itu, pengolahannya perlu dilakukan secara khusus. Pada masa pandemi, dicatat produksi limbah medis sebanyak 383 ton per hari. Angka tersebut masih di bawah kapasitas maksimal dari pengolahan limbah B3 sebesar 493 ton per hari. Selain itu, limbah medis yang berlebihan ini juga dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk memperoleh keuntungan yang tidak dibenarkan dalam Islam, mulai dari menaikkan harga hingga mengolah ulang masker yang sudah digunakan. Hal itu tentunya sangat berbahaya bagi masyarakat lain yang menggunakannya. Oleh karenanya, kita perlu mengevaluasi kembali apa kekurangan dan apa kelebihan dari efek limbah ini. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar 1,3 triliun untuk membantu pengolahan limbah. Pemerintah juga akan membangun fasilitas pengolahan limbah B3 medis tersebut. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjut oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta dari NPM 1951020285 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi pertama, yaitu ada produktivitas dalam Islam. Produktivitas ini merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas sendiri dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri dalam menghasilkan barang ataupun jasa. Sehingga semakin tinggi perbandingannya, maka semakin tinggi produk yang dihasilkan. Ukuran pada produktivitas juga bervariasi, tergantung pada output ataupun input yang digunakan sebagai agregat dasar. Selanjutnya ada fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan hubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam satu periode, atau dapat dikatakan sebagai suatu gambaran bagaimana seorang produsen berperilaku dalam memproduksi barang ataupun jasa. Fungsi produksi ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu produk total, yang merupakan jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja pada waktu tertentu. Yang kedua, produk marginal, yaitu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Dan yang ketiga yaitu produk rata-rata, yang merupakan suatu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Selanjutnya ada faktor produksi. Dalam perekonomian, faktor-faktor produksi dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Tanah dan kekayaan alam merupakan unsur pokok yang digunakan untuk menghasilkan barang. Tanah mempunyai 2 fungsi penting dalam kegiatan memproduksi. Fungsi yang pertama adalah sebagai tempat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dan fungsi yang kedua, tanah dan kekayaan alam lainnya diperlukan sebagai bahan untuk memproduksi barang lainnya. Yang kedua, tenaga kerja. Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam berproduksi. Secanggih apapun mesinnya, pasti memerlukan tenaga kerja manusia untuk menjalankannya. Yang ketiga yaitu modal. Operasi sistem produksi membutuhkan modal. Dalam ekonomi manajerial, berbagai macam fasilitas, peralatan, mesin produksi, bangunan pabrik, gedung, dan lain sebagainya dianggap sebagai modal. Dan yang keempat yaitu entrepreneur. Seorang entrepreneur adalah seorang
yang menciptakan bisnis baru yang dengan siap akan menghadapi risiko dan ketidakpastian yang bertujuan untuk mencapai keuntungan melalui pengidentifikasian peluang-peluang melalui kombinasi sumber daya yang diperlukan untuk mendapatkan manfaatnya. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi ini merupakan semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada biaya eksplisit. Biaya eksplisit ini merupakan biaya yang nyata, yang mana dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi, seperti nilai-nilai dan semua input yang dibeli untuk diproduksi. Contohnya seperti biaya tenaga kerja dan sewa gedung. Dan yang kedua yaitu biaya implisit, atau disebut juga dengan input cost, yang merupakan taksiran biaya atas produksi yang dimiliki sendiri oleh suatu perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Contohnya yaitu seperti penggunaan gedung milik sendiri. Selanjutnya yaitu ada mekanisme produksi. Mekanisme produksi dalam Islam memiliki perbedaan dengan mekanisme produksi konvensional. Jika dalam konvensional, menggunakan sistem bunga dalam hal biaya, penerimaan, dan jumlah produksinya. Sedangkan dalam teori produksi Islam, tidak mengenal adanya bunga, akan tetapi dikenal dengan istilah revenue sharing, profit sharing, dan profit and loss sharing. Revenue sharing sendiri merupakan mekanisme bagi hasil, di mana seluruh biaya ditanggung oleh pengelola modal, sedangkan pemilik modal tidak menanggung biaya produksi. Sedangkan profit sharing yaitu seluruh biaya ditanggung oleh pemodal, maka yang dibagi adalah keuntungan. Dalam akad mudharabah dapat disepakati bahwa seluruh biaya ditanggung oleh mudharib atau dapat ditanggung oleh sohibul mal sebagai pemodal. Dan sedangkan profit and loss sharing yaitu apabila kedua belah pihak dapat bersepakat untuk menanggung biaya secara bersama-sama, maka hal ini berarti yang akan dibagikan sesuai kesepakatannya adalah keuntungan dan juga kerugiannya. Baiklah, di sini saya Feby Rizky Tautami akan menjelaskan tentang manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan proses manajemen yang diterapkan dalam kegiatan atau bidang produksi dalam suatu perusahaan. Dengan diterapkannya proses manajemen dalam bidang produksi di dalam perusahaan, maka kegiatan-kegiatan produksi dan proses produksi dalam perusahaan itu akan selalu dilaksanakan melalui perencanaan pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, serta pengendalian. Sebagai contoh, pada sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian, maka pada setiap kegiatan produksi dari perusahaan tersebut perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, diorganisasikan secara baik, diberikan pengarahan yang tepat, kemudian pelaksanaan penyelesaiannya, pekerjaannya perlu dikoordinasi dengan sebaik-baiknya, serta diadakan pengawasan yang cukup dari pelaksanaan kegiatan tersebut dengan adanya proses manajemen dalam pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan tersebut. Maka diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut akan dapat membuahkan hasil yang sebaik-baiknya, yang selanjutnya dari hasil pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan itu juga dapat mendukung kegiatan pemasaran dan perusahaan yang bersangkutan. Fungsi manajemen produksi. Fungsi manajemen produksi dibagi dalam 5 bidang pekerjaan yang terpisah, yaitu 1 produk. Produk adalah
perwujudan yang paling jelas dari pertemuan antara pemasaran dan produksi. Tidak cukup hanya konsumen membutuhkan produk tersebut, tetapi organisasi atau perusahaan tersebut harus mampu memproduksinya. Yang kedua, pabrik. Untuk membuat produk diperlukan pabrik, baik dalam arti bangunan maupun peralatan. Pabrik ini yang berarti setumpuk aset tetap dari suatu perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan produk pasar, operator, dan organisasi, dan harus tetap demikian selama kebutuhan konsumen dapat diramalkan. Yang ketiga, proses. Dalam memutuskan suatu proses perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kapasitas yang tersedia, tenaga ahli yang tersedia, tipe produksi, tata letak pabrik, dan peralatan pabrik, keselamatan, kebutuhan pemeliharaan, dan biaya yang akan dicapai. Selanjutnya adalah program. Jadwal waktu penyerahan tanggal barang kepada atau penyediaan jasa bagi konsumen adalah ungkapan yang dapat dilihat mengenai pertemuan produksi atau pemasaran. Yang kelima, faktor manusia. Produksi sejak awal hingga akhir bergantung pada orang-orang. Seperti semua produk manusia yang lain, manusia itu sendiri adalah bervariasi, baik dalam kecerdasan, kecakapan, maupun harapan-harapannya. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen produksi. Manajemen produksi mencakup kegiatan-kegiatan yang cukup luas, menyangkut bermacam-macam keputusan manajemen, baik keputusan jangka pendek maupun jangka panjang yang diterapkan dalam bidang produksi di suatu perusahaan. Penerapan proses manajemen yang meliputi beberapa keputusan dalam bidang-bidang persiapan produksi ini bertujuan agar proses produksi dalam perusahaan itu dapat berjalan dengan baik sebaik-baiknya. Di antaranya adalah perencanaan sistem produksi. Nah, perencanaan sistem produksi ini ada apa aja sih? Yang selanjutnya adalah sistem pengendalian produksi serta sistem informasi produksi. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa ruang lingkup manajemen produksi terdiri dari 3 hal, yaitu ada apa aja? Yang pertama itu ada perencanaan sistem produksi terdiri dari perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan letak fasilitas produksi, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Yang kedua, di sini ada sistem pengendalian produksi yang terdiri dari pengendalian proses produksi, pengendalian bahan baku, pengendalian tenaga kerja, pengendalian biaya produksi, pengendalian kualitas, dan pemeliharaan. Dan selanjutnya sistem informasi produksi terdiri dari struktur organisasi berproduksi atas dasar pesanan, dan di sini ada produksi untuk pasar. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap tingkat produksi. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor pada tataran ekonomi global. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara bangsa. Dalam situasi krisis seperti ini, sektor perekonomian yaitu UMKM sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi,
Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya, sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli. Masyarakat, terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual. Dengan adanya PSBB, aktivitas ekonomi terutama produksi, distribusi, dan penjualan akan mengalami gangguan yang pada akhirnya berkontribusi semakin dalam pada kinerja UMKM. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, ada beberapa dampak yang timbul, yaitu yang pertama, penurunan permintaan dan turunnya penjualan, penurunan kegiatan, kesulitan sampai dengan penutupan usaha sementara atau tetap. Yang ketiga, distribusi terhambat. Yang keempat, kesulitan bahan baku. Yang kelima, kesulitan mendapatkan permodalan usaha, di mana sebanyak 63,9% para pelaku usaha mendapati penurunan omset usaha lebih dari 30%, dan sebesar 31,7% para pelaku usaha mendapati penurunan kurang dari 30% sebanyak 2,2%, yang mengalami kenaikan omset kurang dari 30%, dan terdapat 1,6% yang mendapati peningkatan omset usaha lebih dari 30%, dan sisanya terdapat 0,6% yang tidak mendapati perubahan signifikan terkait omset usahanya. UMKM yang mampu bertahan di tengah iklim COVID-19 ini antara lain adalah UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital dengan memanfaatkan barang yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Damayanti, NPM 1951020396. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu penerapan strategi produksi di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19, terindikasi anjloknya permintaan beberapa komoditas serta menurunnya pelayanan penyediaan input sarana produksi juga mengakibatkan menurunnya kesempatan kerja dan tingkat upah tenaga kerja. Terjadinya penurunan penjualan sebagai dampak pandemi menyebabkan pengusaha memilih bekerja dengan orang lain karena bisa mendapatkan penghasilan yang lebih pasti dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, serta tidak perlu memikirkan aktivitas produksi yang banyak kendalanya. Oleh karena itu, diperlukan akselerasi inovasi teknologi sesuai kebutuhan dan spesifik lokasi, sebagai salah satu strategi pencapaian peningkatan produksi, khususnya pangan yang direalisasikan sebagai langkah kerja yang serius untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Seperti yang kita ketahui, pada saat kondisi sekarang ini, semua barang yang berkaitan dengan COVID-19 mengalami permintaan penawaran yang sangat tinggi, seperti alat penunjang kesehatan maupun obat-obatan yang berkaitan dengan COVID-19. Dan tentunya, harga dari barang tersebut juga mengalami kenaikan. Hal ini tentu positif bagi perekonomian, tetapi juga memiliki dampak negatif yang akhirnya memunculkan masalah dari fenomena yang terjadi. Sebagai contoh, apabila jumlah penawaran semakin tinggi tetapi tidak diimbangi dengan sumber daya yang cukup, maka akan menimbulkan kelangkaan. Selain itu, juga muncul permasalahan yang baru, yaitu muncul oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya memanfaatkan kondisi yang ada untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan penimbunan barang. Penimbunan barang yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat ketika ada situasi tertentu dan dipandang gawat atau darurat kerap dikenal dengan istilah panic buying. Di tengah kondisi panic buying, maka masyarakat cenderung membeli barang lebih dari yang dibutuhkan. Jika hal ini dilakukan oleh banyak orang, maka akibatnya adalah terjadinya kelangkaan barang
yang disebabkan ketidakseimbangan antara supply dan demand. Permasalahan terkait masalah produksi di tengah pandemi COVID-19 tentu sudah menyalahi dan bertentangan dengan prinsip berproduksi, yaitu prinsip kesejahteraan. Karena hal tersebut sangat tidak mensejahterakan masyarakat banyak pada umumnya. Oleh karena itu, perbaikan sistem produksi tidak hanya berarti peningkatan pendapatan yang dapat diukur dengan uang, tetapi juga berarti bahwa kebutuhan kita dapat dipenuhi semaksimal mungkin dengan upaya sekecil-kecilnya, dengan tetap memperhatikan ajaran Islam tentang konsumsi. Oleh karena itu, dalam negara Islam, peningkatan volume produksi saja tidak dapat menjamin kemakmuran rakyat secara maksimal. Nilai dan manfaat komoditas yang diproduksi di bawah perintah Al-Quran dan Sunnah. Seperti contohnya, pada saat pandemi COVID-19 sekarang, ketika jumlah produksi semakin meningkat tetapi tidak diimbangi dengan sumber-sumber daya yang maksimal dan terjadinya kelangkaan produk, yang mana juga akibat dari tindak keserakahan manusia yang melakukan penimbunan dan menaikkan harga berkali-kali lipat hanya untuk mementingkan keuntungan pribadi dengan tanpa memikirkan kesejahteraan semua orang, yang membuat kesejahteraan ekonomi sekarang tidak tercapai. Hal ini tentu akibat dari tidak diimbanginya dengan moral sosial dan tidak mengikuti tuntunan perintah Al-Quran dan Sunnah. Pandemi COVID-19 telah banyak mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbagai aktivitas, termasuk berbelanja. Kebijakan beberapa negara untuk melakukan pembatasan sosial untuk menghambat penyebaran virus corona membuat masyarakat memilih untuk belanja atau apapun secara online. Situasi ini mendorong akselerasi perekonomian digital. Para penjual mau tidak mau harus beralih strategi baru untuk mengikuti perkembangan pola konsumsi masyarakat ke arah digital dan mengubah kebiasaan masyarakat untuk belanja secara online. Di era digital ini, dan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka orang lebih cenderung menghabiskan aktivitas belanja online dibandingkan dengan kegiatan belanja konvensional atau secara offline. Dampaknya adalah jatuhnya pasar-pasar konvensional. Kejayaan pasar konvensional secara bertahap mulai tergerus dan diprediksi akan mengalami penutupan secara masif di masa depan. Maka, beberapa hal yang dapat dijadikan alternatif untuk dapat terus meningkatkan perekonomian dengan melakukan bisnis di pasar retail modern dalam gelombang perkembangan komunikasi digital. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.